Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas laporan project Happy Set Image Clarifier dengan CNN. Ini adalah pengenalan emosi otomatis yang menggambarkan gambar happy atau sedih. Laporannya bisa ditemui di fajarnugrawahyu.com. Nah, jadi datasetnya itu adalah gambar ekspresi sedih atau happy dari mana saja yang berlisensi free ya. Ukuran datanya itu 500 gambar untuk happy dan 500 gambar untuk sedih. Langkah pertama yang dilakukan yaitu pemrosesan data, yaitu resizing ke 224 kali 224. Selanjutnya normalisasi pixel skala 0 sampai 1 dan augmentasi, rotasi, scaling dan flipping ya. Arsitektur yang digunakan yaitu pastinya CNN yang sangat efektif untuk menangkap fitur dari gambar untuk klasifikasi. Nah, di arsitektur ini yang pertama memakai layar konvolusi dan max pooling. Selanjutnya aktivasi relu, layar fully connected dan output sigmoid. Selanjutnya keseimbangan kompleksitas dan performa ya. Nah, yang dilakukan selanjutnya itu adalah proses training dan validasi. Yang pertama saya lakukan yaitu step training. Ini dengan menggunakan keras ya, optimizer Adam, learning rate stabil, dan batch size optimal. Selanjutnya pembagian dataset 80% training, 10 validasi, dan 10 test set. Selanjutnya monitoring, ini loss dan akurasinya. Nah, jadi hasil evaluasinya itu adalah eh, akurasi test setnya 95%, precision recall tinggi pada kedua kelasnya, yang artinya itu akurat ya. Selanjutnya F1 skornya menunjukkan keseimbangan performa. Selanjutnya analisis kesalahannya seperti ekspresi tercampur aduk, jadi kadang-kadang yang happy jadi sad atau yang sad jadi happy itu ada beberapa yang terjadi seperti ekspresinya atau mimik bibirnya. Nah, ini penerapannya, implementasinya, platformnya menggunakan TensorFlow. Selanjutnya kode sederhana CNN menggunakan library yang ada, integrasi. Ini selanjutnya bisa mungkin analisis emosi real time ya. Nah, tantangannya itu ya adalah bias dataset ya, mempengaruhi akurasi. Skenario selanjutnya gambar baru yang sulit, ya, terbatasnya sumber daya komputasi, misalnya GPU ya. Nah, ini pengembangannya banyak banget. Ini ada tambah data, variasi baru, transfer learning, model pre-trainer, dan implementasi edge computing untuk respon cepat. Nah, ini untuk laporan lebih lengkapnya bisa dilihat di fajarnugrawahyu.com. Nah, kesimpulannya model CNN yang dikembangkan ini berhasil mengklasifikasi gambar happy dan sad dengan akurasi yang cukup tinggi. Selanjutnya kontribusi eh, menganalisis sentimen gambar yang menunjukkan hasil yang cukup akurat ya. 95%. Selanjutnya bisa di aplikasi masa depan bisa digunakan untuk psikologi, pemasaran, atau customer service. Nah, kita langsung saja lihat hasil codingnya. Nah, ini yang pertama. Kita jabarkan dulu library-nya menggunakan TensorFlow dan OpenCV. Selanjutnya ada Pandas, NumPy, dan Seaborn ini untuk analisis dan visualisasi ya. Data nanti ada
grafik untuk menunjukkan akurasinya. Selanjutnya ini image HDR ini untuk memverifikasi tipe gambar. Selanjutnya ada model matematika yang di sini untuk perhitungan. Nah, selanjutnya untuk memaksimalkan GPU ini kita gunakan dari TensorFlow ya. Ini agar tidak memakan seluruh memori GPU yang ada sehingga bisa cepat gitu hasilnya. Nah, dari sini melihat struktur data ya. Ini folder data. Di dalam data itu ada folder set dan happy di dalam ini ada data happy di dalamnya ada banyak data lagi. Nah, di dalam data ini eh, banyak banget tipe tipe file ya. Tipe file ada JPEG, JPG, BMP, PNG yang diterima hanya itu saja. Eh, Kayak vektor, WebP itu tidak diterima. Ini untuk membersihkan data, menghapus yang bukan data atau gambar yang rusak ya. Selanjutnya membuat dataset. Nah, ini membuat dataset. Ini membuat dataset dari folder data. Selanjutnya melihat dataset batch demi batch. Selanjutnya ya. Selanjutnya ini kita preview dulu salah satunya. Seperti ini ya. Ini adalah gambar data orang senyum, yaitu artinya happy. Yang ada di dalam dataset itu. Nah, ini dilakukan untuk melihat batch ya, batch arraynya dari sebuah dataset. Ini dijabarkan dulu. Selanjutnya kita dapatkan nilainya. Ini salah satunya kita tampilkan. Ini random ya, setiap running ini beda-beda. Selanjutnya setelah kita sudah dapat dataset dan kita sudah reprocessing atau dirapihkan, kita beri standarisasi data dulu. Ini rentang 0 sampai 1255. Dari 0 sampai 255 ke 01 agar training lebih stabil ya. Nah, selanjutnya kita lakukan split dataset. Ini trainnya 70, validasinya 20 dan testingnya 10%. Seperti itu. Ini bisa dicoba-coba aja sesuai kebutuhan untuk meningkatkan akurasi ya. Selanjutnya kita lakukan arsitekturnya ya. Arsitekturnya di sini kita pakai CNN ya. Di sini kita TensorFlow keras ini CNN. Ya, ini modelnya. Modelnya ini bawaan ya, bawaan. Selanjutnya kita lihat saja langsung running hasilnya. Ini model klasifikasi biner ya. Nah, ada cuma dua kan. Ada happy dan ada set. Selanjutnya kita aktifasi nih. Pakai sigmoid ya. Dan selanjutnya kita lanjut training nih. Menggunakan epoch. Nah, ini kita pakai 20 epoch ya. Untuk logging ke TensorBoard-nya. Nah, selanjutnya kita coba visualisasi. Ini menampilkan grafik close and akurasi selama training dan validasi. Selanjutnya evaluasi model. Ini menghitung presisi, recall, dan akurasi keseluruhan. Hasilnya bagus banget ini. Walaupun ada beberapa miss yang cukup jauh ya. Cukup jauh. Nah, selanjutnya kita prediksi aja. Ini gambar yang tidak ada di dataset. Ini di
konten ya. Kalau kita lihat di sini gambarnya semuanya happy ya. Semuanya happy, kita masukin aja. Selanjutnya kita resize dulu ke 256 kali 256 agar modelnya bisa membaca dengan baik. Selanjutnya kita pakai sigmoid hasil antara 0 sampai 1 ya. Kita run. Nah, ini kita dapatkan nilainya. Jika YPRET lebih dari 0,5, maka hasilnya happy. Jika kurang hasilnya sedih. Nah, ini adalah suatu model CNN yang bisa digunakan untuk memprediksi gambar ya. Dengan menggunakan beberapa library atau framework dari Python, ada TensorFlow, OpenCV, seperti itu. Oke, terima kasih. Nama saya Fadil Nugraha Wahyu. Sampai jumpa lagi untuk pembahasan tentang computer vision.